Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sebangsa dan Setanah Air. Perkenalkan saya Musa, CPNS dari Kementerian PPN Bappenas. Nah, pada podcast kita kali ini, kita mau sharing session, mau diskusi-diskusi dengan tema korupsi. Wah, korupsi berat banget ya temanya. Nah, kita mau fokusnya ke korupsi dana bantuan sosial di tengah pandemi. Nah, di tengah-tengah kita udah hadir nih rekan-rekan dari CPNS BPK, ada Mbak Winda, ada Mbak Vira, ada Mas Tio, dan juga Mbak Nila. Nah, selain itu kita juga ada nih narasumber yang akan memberikan insight atau sudut pandang dari pekerja sosial. Ada Mas Zaki. Sobat Sebangsa dan Setanah Air, berbicara tentang korupsi dan bantuan sosial ini selain merugikan ya, tentunya juga meresahkan, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang saat ini sedang amburadulnya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dan ternyata praktek korupsi tetap aja ada. Nah, yang dikorupsi ini pun dana bantuan sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, berkaitan dengan korupsi nih, kita nih mau tahu nih sebenarnya gimana sih transparansi dari dana bantuan sosial ini. Nah, kita udah ada Mbak Vira. Mungkin aku mau nanya ke Mbak Vira, gimana sih Mbak kalau menurut tanggapan Mbak terkait dengan transparansi dana bantuan sosial ini? Ini menarik ya, kasus korupsi dana bansos. Kalau kita perkecil sudut pandang, pemberitaan yang cukup masif itu, kasus praktik suap bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek yang melibatkan para pimpinan tinggi Kementerian Sosial, yang saat ini proses hukumnya sedang berjalan. Apalagi ada wacana sebelumnya bahwa pelaku tipikor untuk anggaran COVID-19 ini akan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Seharusnya ini menjadi barrier yang kokoh untuk menghindarkan kasus korupsi, apalagi sebagian besar masyarakat berada dalam masa sulit akibat maraknya pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau kita melihat dari alokasi anggaran, pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan nasional atau PEN ya, sebesar 695,2 triliun. Itu untuk 6 klaster. Salah satunya program perlindungan sosial. Anggarannya itu 204,9 triliun. Nah, turun lagi nih. Dari anggaran 204,9 itu ada 127,2 triliun merupakan anggaran Kemensos untuk menjalankan 6 program bansos. Antaranya PKH atau program Keluarga Harapan, ada program kartu sembako, bansos tunai non Jabodetabek, beras, dan salah satunya program Sembako Jabodetabek. Itu anggarannya sebesar 6,49 triliun. Nyatanya, sebelum Menteri Sosial terjaring operasi KPK pada akhir 2020, untuk LHP 2019, Kemensos meraih opini WTP keempat kali secara beruntun dari BPK. Sedangkan kita ketahui bahwa opini WTP dianggap sebagai puncak tertinggi prestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Seringkali masyarakat itu menganggap WTP jaminan bebas korupsi, tidak ada penyelewengan, dan ya pokoknya bersih lah. Namun sebenarnya WTP itu penjelasan awamnya adalah nilai yang diinterpretasikan dalam bentuk opini tentang kewajaran penyajian laporan untuk menghindari salah saji material. Sehingga WTP tidak menjamin adanya bebas korupsi karena ya itu lagi, modus korupsi bisa terjadi di luar penyajian laporan keuangan. Kurang lebih gitu sih Mas Musa, kalau dari transparansi pengelolaannya. Menarik ya pembahasan dari Mbak Vira ini. Kalau tadi aku dengar nih terkait dengan transparansi, ada banyak ya sebenarnya program-program yang dikeluarkan mulai dari perlindungan sosial dan 6 program bantuan sosial lainnya. Nah, yang menarik nih dari korupsi ini pasti kita mau tahu apa sih sebenarnya modus para koruptor ini dalam cari celah di tengah pandemi COVID ini melakukan korupsi dan bantuan sosial. Nah, aku nih mau minta tanggapan dari Mbak Nila nih terkait dengan modus. Kira-kira seperti apa sih Mbak kalau tanggapan Mbak terkait dengan modus para koruptor di korupsi dan bantuan sosial ini? Kalau berbicara tentang modus ya, mungkin para koruptor udah punya cara sendiri ya untuk mencari celah-celah untuk korupsi sendiri. Nah, kalau korupsi di pengadaan bansos sembako yang di Jabodetabek, jadi salah satu modusnya itu mereka mencatut 10.000 dari tiap paket bansos. Nah, itu adalah fee yang akan diserahkan kepada Mensos. Jadi pada awalnya mantan Mensos itu menunjuk pejabat pembuat komitmen, ada 2 oknum. Nah, di mana mereka akan menunjuk secara langsung para rekanan yang akan menjadi supplier untuk bahan sembako ini, untuk bansos ini gitu. Oh, jadi penunjukan langsung untuk rekanan bansos ini mekanismenya penunjukan langsung. Sebenarnya kenapa sih, Mbak?
Kenapa sih mesti penunjukan langsung begitu? Sebenarnya sih kalau untuk pemilihan vendor atau pemilihan rekanannya harusnya diadakan tender ya secara terbuka. Cuman karena mungkin keterbatasan waktu, terus kita harus mengadakan paket ini secara cepat karena akan disalurkan segera ke masyarakat, makanya ditempuh cara untuk penunjukan langsung. Jadi lebih menghemat waktu gitu. Seperti itu. Makanya kenapa Mensos harus menunjuk langsung rekanannya, nggak mengadakan tender secara terbuka seperti itu. Iya, karena mesti cepat gitu ya, Mbak. Iya, ya dari keterbatasan waktu ya. Karena penyaluran juga harus segera cepat mengingat masyarakat sekarang lagi butuh-butuhnya nih, apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu. Karena kita juga lihatnya kondisi pandemi ini tiba-tiba gitu ya, jadi bukan hanya Indonesia sebenarnya yang jadi kesiapan dari pemerintah sendiri juga. Benar. Iya. Nah tapi kalau dilihat dari segi jumlahnya ya lumayan banget juga ya kalau banyak banget. Ini ya. Benar 10.000 loh, ini 10.000, nilai 10.000 dari paket 300.000. Nah kalau berdasarkan ini ya laporan KPK itu kalau dari kan ada 2 periode penyaluran ya, ada 2 tahap penyaluran sembako. Nah pada tahap pertama sendiri, periode pertama sendiri itu diduga ada 12 miliar yang diterima oleh Mensos melalui MJS, dan di tahap kedua ada sekitar 8,8 M. Jadi ya hampir sekitar 20 M yang diambil lah dari hak masyarakat begitu, yang harusnya menjadi gila. Banyak banget ya kalau dihitung-hitung 20 miliar banyak 20 banget. 20 miliar ya. Harusnya jadi bansos, harusnya jadi sembako disalurkan ke masyarakat ya malah dicatut oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Oh iya, makasih banyak nih Kanila. Nah, kalau kita berbicara tentang korupsi dan bantuan sosial ini, kita sebenarnya mau tahu bagaimana sih sebenarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita udah ada Mas Zaki yang akan memberikan sudut pandang dari pekerja sosial. Silahkan Mas Zaki. Oke, terima kasih Mas Musa. Halo juga untuk semua, ada Mbak Nila, ada Mbak Fira, dan Mbak Winda, dan juga Mas Tio. Perkenalkan saya Zaki, akademisi dan juga praktisi pekerja sosial. Kebetulan saya menjadi salah satu dosen di STIKS Tamalan Raya Makassar, kemudian juga saat ini menjadi supervisor pekerja sosial di Save the Children Indonesia, kemudian juga asesor di LSPS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya ditanya tadi tentang dampak ya, tentunya ini berdampak sangat luar biasa. Karena ketika misalnya sekarang Kementerian Sosial sedang istilahnya membangun citra gitu ya. Kalau misalnya teman-teman semua pernah dengar istilah Kemensos hadir ya, Kemensos humanis, adaptif, dedikatif, inklusif dan responsif, itu ingin membangun citra Kementerian Sosial sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan visinya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Nah, di saat semua orang, termasuk pekerja sosial, termasuk social officer, termasuk para pendamping, relawan, dan lain sebagainya untuk membangun citra itu, kemudian ada mantan Menteri Sosial melaksanakan tindak pidana korupsi, tentunya ini menjatuhkan mental, menjatuhkan harga diri para officer, para pekerja sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau di tatanan kita semua di lingkaran Kementerian Sosial, kemudian juga di lingkaran para relawan, pekerja sosial dan lain sebagainya, itu tentu kekecewaan ada. Namun kita semua selalu sepakat bahwa kalau terus-terusan kecewa, ya ini justru akan semakin menjatuhkan citra dari Kementerian Sosial itu sendiri, gitu ya. Karena kalau sekarang dengan adanya kasus seperti ini, kita bisa bayangkan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap officer dari Kementerian Sosial, termasuk juga oleh social worker dan lain sebagainya. Apalagi selalu mereka mengaitkan dengan pernah dihapuskannya Departemen Sosial di tahun 2001 kalau nggak salah oleh Presiden Gus Dur pada saat itu. Jadi selalu bilang, oh ternyata memang benar ya Kemensos itu nggak penting adanya. Ternyata Kemensos itu memang cuma korupsi aja kerjaannya dan lain sebagainya. Ya, ini sangat berdampak sekali untuk teman-teman di Kementerian Sosial dan juga para pekerja sosial. Kalau di masyarakat sendiri, nah ini juga kalau kita mendengar dari para penerima bantuan ya, para istilah kami adalah beneficiaries ya, penerima manfaat, baik itu dari program PKH, baik itu dari program bansos dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Mereka juga tidak terlalu mengikuti tentang bagaimana alur dari tindak pidana korupsi ini. Yang mereka butuhkan hanya mana bantuan buat saya dan apa yang akan saya dapatkan. Selalu itu yang menjadi prioritas mereka pada saat ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada dampak yang sangat luar biasa, tentunya di kaminya ada.
tapi tidak semua masyarakat mengenal ataupun tahu tentang kasus ini. Saya kira hanya masyarakat-masyarakat yang melek internet, masyarakat-masyarakat yang mungkin lebih berpendidikan dan lain sebagainya yang melihat bahwa ini merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan. Nah, disitulah di mana pekerja sosial, di mana para social officer, ya pendamping dan lain sebagainya merasa bahwa selalu malu kalau bertemu dengan masyarakat, bertemu untuk memberikan layanan dan lain sebagainya. Selalu ada stigma-stigma negatif dari hasil kejadian yang terjadi gitu ya. Jadi ya kalau dibilang ini adalah sebuah fenomena yang menjatuhkan semua officer di Kementerian Sosial, pekerja sosial dan lain sebagainya, kita bisa bilang ya. Tapi kita selalu berupaya untuk terus membangun citra baik ya. Apalagi pekerja sosial ini sendiri kan profesi yang baru dikenal ya, baru direkognisi di Indonesia. Kalau teman-teman sering nonton di film-film internasional, profesi ini udah sangat dikenal luas ya. Kalau di Indonesia memang baru, dan mungkin juga teman-teman di sini yang dengar podcast ini juga baru dengar, oh ternyata ada pekerja sosial ya. Pekerja sosial itu apa sih gitu kan ya? Apakah sama dengan relawan sosial? Nah, ini yang harus selalu diedukasi. Kebetulan saya jadi pekerja sosial berprestasi tingkat nasional, dan salah satu tugas saya adalah untuk mensosialisasikan apa itu undang-undang, apa itu pekerja sosial, dan termasuk juga undang-undang yang baru disahkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Gitu Mas Nusa. Mau nanya, Ya. gimana nih Mas Zaki sama kawan-kawan mengcounter tuh stigma-stigma negatif yang muncul dari masyarakat terkait ya korupsi bansos ini? Wow, ini menarik pertanyaan dari Mas Tio, keren banget ya. Jadi apa yang kita lakukan tentu bekerja sesuai apa yang menjadi tugas pokok fungsi kita, tetap bekerja walaupun resikonya kembali lagi ya selalu ada, tahu nggak sih, kayak ada diceng-cengin gitu ya kalau bahasa anak mudanya tuh, kayak apa sih kementeriannya aja korupsi terus kayak gitulah. Jadi selalu ada stigma-stigma itu hadir walaupun kita tetap melaksanakan tugas pokok fungsi yang sudah menjadi kewajiban kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sekarang selalu membuat sebuah program itu dapat direkognisi oleh masyarakat itu. Artinya sebuah program ataupun layanan-layanan yang dibuat oleh Kementerian Sosial itu tidak berbasis bantuan langsung tunai. Makanya kenapa sekarang di Kementerian Sosial juga bantuan sosial yang sembako kemarin itu kita hapuskan, kemudian juga dirubah dengan program-program lain, dan program-program yang masih bersifat bantuan tunai itu kita sudah mulai udah kita substitusi, udah kita coba rubah dengan program-program yang berbasis empowerment gitu ya. Jadi berbasis pemberdayaan atau berbasis reward and punishment. Seperti PKH itu sebenarnya salah satu program unggulan Kementerian Sosial yang bisa memberikan layanan atau memberikan bantuan tanpa harus melalui cash money gitu loh. Tapi mereka diberikan sebuah layanan bantuan yang memang mereka butuhkan, seperti untuk pendidikan, kemudian juga untuk kebutuhan pokok tapi dengan ada syarat tertentunya dan lain sebagainya, sehingga layanan-layanan ini yang harus terus diperbanyak oleh Kementerian Sosial, dan kunci utamanya ya di ujung tombaknya ya di para pendamping ini gitu. Makanya para pendamping ini selalu mendapatkan pelatihan tambahan sekarang, kemudian juga termasuk juga untuk memenuhi nilai etika, karena sekarang sudah ada undang-undangnya juga, jadi nilai etikanya, kode etiknya juga sudah ada. Kemudian juga dari segi pelatihan sekarang kita sudah rutin, termasuk sertifikasi bagi para pendamping. Jadi bukan cuma pekerja sosialnya yang certified, tapi para pendamping PKH ataupun program-program lain misalnya seperti PKSA atau misalnya program lain seperti bantuan pangan non tunai, yaitu juga kita berikan sebuah sertifikat atau sertifikasi agar mereka benar-benar mereka dapat dipercaya, akuntabel, kemudian juga memegang teguh kode etik yang dimiliki oleh SDM Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial. Itu Mas Tio. Oke Mas, makasih. Oke, itu tadi tanggapan ataupun insight dari Mas Zaki terkait dampak dari, mungkin Mas Zaki ini orang yang terjun langsung ya di lapangan, yang melihat langsung dampak dari pandemi ini, dan juga orang-orang yang merasakan dari pekerja sosial. Nah, kalau kita mau ngomongin korupsi lagi nih, itu kan kita mau para koruptor ini diberikan efek jera gitu ya. Jadi kita mau lihat gimana sih efektivitas hukuman
dari tindak pidana korupsi ini. Nah, kita mau minta pendapatnya nih ke Mbak Winda. Gimana sih Mbak pandangan Mbak terkait dengan hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi ini? Ya, baik. Jadi kalau membahas kasus korupsi ini rasanya kurang lengkap ya kalau tidak membahas ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan buat para koruptor ini. Jika fokus ke kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Mensos, seperti yang dibahas tadi oleh Mbak Fira dan Mbak Nila, kita bisa merujuk ke Peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dilakukan perubahan 2 tahun setelahnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasalnya yang ke-12. Dari pasal ini bisa dilihat, ternyata hukuman untuk para koruptor masih tergolong ringan dengan maksimal penjara 20 tahun dan denda maksimal 1 M. Ini tidak sebanding dengan berapa banyak orang yang sudah dirugikan, khususnya masyarakat kecil, apalagi di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Lalu mengenai pembahasan yang ramai di tengah masyarakat, bahwa pelaku korupsi dana penanganan COVID-19 pantas untuk dihukum mati, ini bermula juga dari pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua KPK pada pertengahan tahun 2020 lalu. Ia menyatakan dengan mengancam menuntut pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona dengan hukuman mati. Dasar ancaman hukuman mati ini dapat kita lihat di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Dari pasal ini disebutkan bahwa ada keadaan tertentu yang menyebabkan koruptor dapat dijatuhi hukuman mati, yaitu tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, dan atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Wah, kalau dengar dari penjelasannya Mbak Winda ini, sebenarnya kalau melihat dari kasus dana bantuan sosial ini, para koruptor bisa ya dihukum mati ya kalau gitu ya? Ya, betul. Jadi maksimal itu bisa hukuman mati. Wah, semoga nih, kita sih berharapnya para koruptor ini nantinya bisa diberikan hukuman yang memberikan efek jerak lah ya, kalau memang mereka terbukti bersalah. Nah, sebagai generasi muda, kita kan nggak melulu mau mengkritisi ya, kita juga harus bisa memberikan solusi. Nah, aku mau nanya nih ke Mas Tio terkait dengan ya solusi yang bisa ditawarkan untuk mengantisipasi atau mencegah, bahkan untuk menghilangkan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Silahkan Mas Tio. Pertama, saya ingin beri apresiasi pada Kemensos saat ini, karena metode penyaluran bantuannya perlahan sudah ada perbaikan. Dari paparan Mas Zaki tadi, pemberian bansos dalam bentuk tunai udah mulai dialihkan dalam bentuk transfer. Ya kalau bisa mekanisme ini bisa dilanjut terus, karena bisa meminimalkan dalam tanda kutip potongan-potongan liar. Berikut yang gak kalah penting juga adalah perbaikan data penerima bantuan. Perlu pemuktahiran data melalui pendataan warga secara bottom up dan pembaruan data secara real time. Verifikasi penerima juga perlu dilakukan secara berlapis. Kalau perlu, cross-check data dari BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, ataupun data dari bank. Yang berikut terkait regulasinya. Mekanisme penunjukan vendor pengadaan bansosnya harus transparan, mulai dari dokumen perizinan, rekam jejak, dan adanya potensi konflik kepentingan. Lalu terkait pengadaan barang, jangan sampai ada harga barang yang gak realistis lah, karena pembelian dalam jumlah banyak pasti akan lebih murah dari harga eceran. Dan terakhir dari aspek ancaman hukuman, ICW mencatat rata-rata vonis hukuman koruptor cuma 3 tahun, berdasarkan data dari Januari hingga Juni 2020. Harusnya dalam masa pandemi kayak gini, hukuman koruptor bisa dimaksimalkan dan diberi denda sebesar-besarnya. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Musa. Wah, saya sih setuju banget nih dengan pendapat atau solusi dari Mas Tio. Nah, kalau kita mau kaitkan nih dengan efektivitas penanganan korupsi yang ada di Indonesia, ya kalau boleh dibilang masih berkembang lah ya, masih belum terlalu maksimal penanganan tindak pidana korupsi kita yang ada saat ini di Indonesia. Nah, tapi kalau kita dengar tadi nih solusi yang ditawarkan oleh Mas Tio terkait dengan dana
korupsi bantuan sosial ini yang pertama terkait dengan metode penyalurannya ya. Kalau sebelumnya diberikan langsung, sudah sekarang bisa melalui rekening sehingga lebih transparan lagi. Nah, juga terkait dengan perbaikan data penerima bantuan sosial. Nah, kalau kita lihat di media ini banyak banget sebenarnya penerima-penerima yang seharusnya tidak harusnya menerima gitu loh. Ada yang double lah, ada yang udah meninggal, dan juga ada yang PNS. Waduh, parah banget ya. Kemudian juga terkait dengan regulasi. Nah, kalau tadi dijelaskan oleh Mas Tio terkait dengan regulasi penunjukan vendor yang harus lebih teliti lagi, juga dengan metode pengadaan barang dan jasanya. Nah, terkait dengan efektivitas hukumannya nih, kalau kita melihat apakah hukuman yang sebelum-sebelumnya itu memberikan efek jerah ya? Kalau kita lihat sebenarnya belum ya. Makanya kita berharapnya efektivitas ancaman hukuman ini bisa dimaksimalkan lagi. Sobat sebangsa dan setanah air, kita tadi udah mendengarkan paparan dari CPNS BPK dan juga terima kasih untuk Mas Zaki yang telah memberikan sudut pandangnya. Sekarang kita udah masuk di sesi akhir. Terima kasih banget. Ini akhir kata saya Musa, CPNS Kementerian PPN Bappenas. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.